untuk saya bisa mengisi lanjutan materi workshop otomasi industri ya di siang hari ini. Jadi kemarin ada materi yang belum saya sampaikan sedikit gitu ya. Jadi mungkin ini tidak lama begitu ya, karena nanti jam berapa? Ada jam lagi itu jam berapa ya? 14.20 ya? Enggak salah ya? Jam 15.40 Pak. Oh 15.40, oke. Iya. Oke, apa lah ini ya. Jadi saya minta jamnya sebentar untuk menyampaikan materi agar sama dengan MKB. Itu rencana awal ya. Namun ternyata MKB namun ternyata perubahan rencana gitu ya. MKB tidak bisa diajak kelas bersama untuk hari Jumat besok karena diajak Pak Nasir untuk sertifikasi CNC kalau tidak salah gitu ya. Jadi ya nggak jadi 2 kelas gitu ya. Nah, kemarin ini terakhir saya masih menyimpan file project FluidSim bertanggal 31 ya. Masih berapa? Ya 2 hari yang lalu lah ya. Ini pada materi awal yaitu pneumatik ya. Kemarin saya menjelaskan tentang mulai dari apa namanya? Air supply ya. Kompresor, kemudian ASU, air service unit, kemudian ada apa ini? Katup ya, penjelasan katup 3/2 dengan sifat NO dan NC-nya gitu ya, normally open dan normally close. Kemudian sebuah katup itu pasti jelas aktuasinya, sebelah kirinya apa, sebelah kanannya apa gitu ya. Tidak mungkin hanya satu simbol seperti ini tanpa diperjelas left actuation-nya berupa manualikah atau mechanical-likah atau pneumatic-likah gitu ya, seperti itu. Kemudian ada penggunaan single acting cylinder with spring return gitu ya. Jadi pengembalian spring atau pegas. Ini kemarin saya sampaikan. Kemudian properties dari sebuah silinder itu ada namanya actuating label ya. Actuating label ini kita bisa memberikan seperti sensor untuk posisi minimal dan maksimal ya. Kemudian dilanjutkan kemarin berarti untuk menyebutkan sebuah valve atau katup sekarang kita akan menggunakan nama 3/2 dengan left actuation-nya berupa push button, kemudian right actuation-nya berupa spring return, kemudian bermode NC atau normally close. Jadi lengkap keterangannya gitu ya. Oke. Nah, kemudian kemarin penamaan sebuah valve. Kalau misalkan kita punya struktur pneumatik mulai dari ASU, air service unit yaitu kompresor, kemudian di level 1 yaitu misalkan input komponen beberapa buah valve gitu ya, sampai dengan di level aktuator yaitu silinder, maka pemberian namanya adalah tingkatan pertama, kemudian dilanjutkan nomor valve gitu ya. Dalam contoh ini adalah tingkatan pertamanya adalah 1, kemudian valve pertama 1V1. Kalau ada valve lagi berarti tetap tingkatan 1, namun nomor valve-nya adalah nomor 2 gitu ya. Seperti itu. Yang lainnya Kurang itu ya. di mute dulu, Mas. Kurang itu ku VGA loh. Sekarang iya. Pak Sultan silakan di mute dulu. Ya. Jadi kalau misalkan mau bertanya silakan gitu ya. Namun kalau terdengarnya adalah aktivitas di luar kuliah, mohon di mute gitu ya. Biasanya saya langsung sepihak mute gitu ya. Dan yang baru bergabung tolong di rename namanya. Biasakan mata kuliahnya bergabung itu dengan format kelas NRP atau NRP kelas kemudian nama gitu ya. Atau minimal kalau misalkan lupa harus selalu mempunyai identitas NRP underscore nama seperti ini biar saya tahu ini partisipan yang memang roomnya benar atau
salah masuk gitu ya, karena kita sekarang pakai kelas bersama. Jadi Anda linknya satu, kemudian join ke breakout room di kelas ya, seperti itu. Oke. Jadi yang Mas Andri Setiawan dan Mas Sultan ini ya, tolong di rename. Kalau memang gabung di room yang lain tidak mempunyai format seperti itu, tolong sekarang diubah ya, di rename Mas Andri Setiawan sama Mas Sultan. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian kemarin juga saya menyampaikan tentang ada namanya pressure control valve. Ya, jadi satu input dari kompresor, kemudian kita set tekanannya. Jadi pressure control valve itu adalah mempunyai dua buah port atau dua buah lubang input dengan output, kemudian ada knob putaran warna biru seperti ini, bisa di lock, bisa dirilis begitu ya. Kalau di lock berarti tidak bisa diputar, kalau dirilis bisa diputar untuk mengadjust berapa besar tekanan yang akan kita keluarkan dari sumber ya, gitu. Nah, ini kemarin sudah kita coba ya, lanjut ke ini apa namanya, katup N sama katup OR. Kalau di sini namanya two pressure valve, kemudian OR-nya adalah shuttle valve. Mungkin sebutannya saja yang berbeda atau namanya. Mungkin di software designer pneumatik yang lain ini tidak lagi bernama two pressure valve gitu ya. Namun secara fungsi logikanya ini adalah suatu katup N ya, N. Nah, kemarin saya mendemokan untuk N itu sama dengan yang Anda pelajari di elektronika digital, bahwa pemberian logic 01, 0, pemberian logic 10, outputnya 0, kemudian pada saat 11, maka 1. Namun itu sifat logikanya. Adapun tambahan, kita juga harus memperhatikan sifat pressure-nya atau tekanannya. Pada N, pressure-nya itu pada saat kondisi 11, maka pressure yang dikeluarkan adalah pressure yang kecil, ya, yang lebih kecil. Di sini kita lihat inputnya 5 bar dibandingkan dengan 5,5, maka yang lebih kecil adalah 5 bar yang menjadi outputnya. Sementara pada katup OR, ya, pada saat kondisi 11, maka yang dikeluarkan adalah tekanan yang besar. Kalau tidak pada kondisi 11, 10 outputnya 1 adalah sesuai dengan jalur yang aktif pada saat itu ya. Pada saat 01 atau 10, maka tekanannya sama dengan jalur yang aktif pada saat itu. Kemudian saya mempunyai tugas agar Anda bisa mendesain sebuah valve dengan memodifikasi, melakukan penambahan atau pengurangan komponen dengan apa namanya, meniru gerbang OR ini jadi 101, 011, namun terlebih pada saat 11 saya ingin tekanan yang lebih kecil yang dikeluarkan ya. Itu tolong dikerjakan, besok kita bahas di hari Jumat ya, di hari Jumat. Oke, saya lanjut, yaitu dari contoh awal saya ini saya selalu menggunakan 3/2 ya teman-teman ya, 3/2 valve dan single acting cylinder ya. Maka dari itu saya akan mencontohkan penggunaan namanya double ya, double acting cylinder. Kalau double acting cylinder ini ya, mungkin saya akan ini ya, sheet baru aja karena nanti .ct-nya, .ct itu ekstensi file project fluid sim ini akan saya share gitu ya. Saya menggambar lagi lah ya. Kita beri kompresor ya, supply elemen, kemudian air service unitnya, gabungan fungsi filter, regulator, dan manometer gitu ya. Outputnya kita hubungkan ke ini, ke double acting tadi mana ya? Ini double acting cylinder. Namun sebelum ke double acting, valve yang digunakan adalah 5 ya, 5/2 teman-teman ya. Ini disebut 5/2. Ingat lagi 5 adalah jumlah semua input output, kemudian per 2. 2 adalah jumlah ruangan. Ya, jumlah ruangan pada katup tersebut. 1 untuk numbering portnya, 1 adalah supply, nomor 5 sama 3 adalah terminate atau terminator yang perlu kita sumber dengan bahan tertentu seperti ini. Nah,
Kemudian 4 dan 2 adalah working port. Perbandingannya dengan valve yang kita bahas kemarin ya, yaitu 3/2. Nomor 1 adalah supply port. Benar, sama ya. Nomor 3 adalah exhaust port. Itu juga sama. Namun di sini ada tambahan yaitu nomor 5 yang juga menjadi exhaust port ya. Kemudian pada 3/2 ada port nomor 2 yaitu working port atau port output. Di katup 5/2 juga ada port nomor 2. Tapi ada tambahannya yaitu nomor 4. Karena di sini jumlah input outputnya itu adalah 5. Jadi posisinya 2 sebagai exhaust, 1 sebagai supply, kemudian 2 adalah working port. Nah, 2 ini bisa kita masukkan langsung ke double acting cylinder gitu ya. Sehingga posisinya panah awal ini, panah di ruang sebelah kanan, ada 2 panah yang menginformasikan ke kita bahwa port nomor 1 itu sudah langsung dihubungkan ke nomor 2, mengisi sisi kanan. Sisi kanan disebut ROD ya. Nah, sehingga posisi normalinya adalah normally open terisi, sehingga ini silindernya mundur ya. Sedangkan ruang sebelah piston akan kalah atau membuang tekanan diinformasikan dengan anak panah yang menghubungkan nomor 4 ke nomor 5 ya. Nomor 4 itu adalah ya, dari nomor 4 ke nomor 5. Nomor 4 itu adalah working port. Arahnya di sini berarti membuang tekanan udara menuju ke nomor 5 ya, seperti itu. Nomor 5 ini port pembuangan. Nah, secara hasil, ingat lagi sebuah valve ini harus dilengkapi dengan valve actuation, dan misalkan saya memilih kanan kirinya berupa manual push button ya, manual push button, sehingga pada saat saya running, sekali klik di valve actuation, klik ini saya tahan, maka dia akan maju. Saya lepas klik kiri mouse saya ini, saya lepas, maka dia tetap maju karena dia sudah berpindah ruang ya, sudah berpindah ruang ke kiri. Kemudian belum ada lagi aktuasi dari sebelah kanan. Nah, jika kita klik atau memberikan aktuasi dari sebelah kanan, klik seperti ini, maka dia akan mundur ya. Pada saat ke kiri klik, maka ada panah yang menghubungkan dari nomor 1 ke nomor 4 sehingga mengisi ruang piston sebelah kiri, mengakibatkan silindernya adalah maju. Kemudian ruang kosong sebelah kanannya akan dibuang dari nomor ini, nomor apa namanya, nggak ada nomornya ya, sebentar, ini berarti nomor 2 ya, karena posisinya sudah berpindah nomor 2 ke nomor 3. Oke. Jadi trigger on, trigger off, trigger on, trigger off. Nah, seperti ini ya. Oke. Ini contoh sederhana penggunaan katup 5/2 dan double acting cylinder. Double acting cylinder berarti silinder kerja ganda. Dalam kerjanya memerlukan aktuasi ganda. Yang satunya di on, satunya di off. Untuk mengoff-kan satunya di off, satunya di on. Seperti itu ya. Ini ada 2 lubang nih. Oke, seperti itu. Nah, kemudian saya akan bertanya ya, bagaimana, apakah bisa kalau saya mempunyai valve atau katup 5/2 yang akan saya hubungkan menggunakan single acting. Single acting hanya mempunyai 1 port, sementara output dari valve 5/2 itu ada 2 buah. Kalau secara supply-nya tetap, nggak masalah, seperti ini. Bisakah saya menghubungkan 5/2 ke single acting? Bisa, Pak. Bagaimanakah caranya? Saya harus menghubungkan ke 4 atau 2? Tergantung ini konfigurasinya. Jika misalkan pada kondisi awal ingin pistonnya itu Bisa.
terdorong terlebih dahulu, berarti terhubungnya ke 2, Pak. Kalau misalkan Saya ingin posisinya awalnya adalah mundur seperti ini. mundur, Berarti saya hubungkan berarti kemana? posisi 4, Pak. Posisi 4. Kalau saya hubungan ke 4, duanya diapakan? Dibiarkan mungkin, Pak. Dibiarkan. Seperti ini ya. Oke. Jawaban dari Mas Iqbal Faisal itu dihubungkan ke nomor 4, nomor 2-nya dibiarkan. Ya, kita run, diperingatkan pastinya dengan diperingatkan oleh FleetSIM ada open connection di sini. Ya, open connection. Kemudian kalau saya klik OK, mengabaikan port open tersebut, saya klik yes, maka di sini sudah ada tekanan kompresor yang terus-menerus dikeluarkan ke nomor 2 tanpa sumbatan, ya, tanpa penyumbat di sini, ya. Jadi sia-sia ini, bukan sia-sia. 6 bar ini dibuang sampai dengan tekanannya turun, kemudian kompresornya ngisi lagi. Sampai dengan ngisi ini keluar terus nih, ya. Maka sebaiknya ini nomor 2 ini di terminate, Mas. Ya, di terminate. Dengan di terminate kita sumbat. Tapi kemarin saya memberikan penjelasan sumbat di sini tidak 100% close, tetapi sekitar 10% open. Ya, sumbatan di sini itu tidak tertutup 100%, namun ada celah-celah kecil yang didesain untuk membuang udara bertekanan, gitu ya. Beda halnya kalau tidak kita beri apa-apa, tidak kita beri terminator, tidak kita sumbat, maka itu terus-menerus udara dari kompresor akan dibuang. Ya. Oke, saya run sekarang. Kalau seperti ini, saya klik. Oke, saya bisa menggerakkan single acting. Kemudian kalau saya klik, ya dia bisa kembali. Tapi kembalinya ini karena efek spring return-nya si silinder. Andai kata misalkan silindernya tidak mempunyai pegas, maka dia tidak bisa mundur. Secara jalur memang sudah disiapkan oleh anak panah nomor 4 ke nomor 5, ya, tapi yang mendorong ke belakang itu dilakukan oleh pegas atau spring. Ya. Oke, seperti ini. Ini tadi jawabannya Mas Iqbal Faisal benar gitu ya. Nah, kemudian bagaimana jika sebaliknya? Saya pun bisa menghubungkan seperti ini, Mas. Nomor 2-nya sekarang saya buka. Nomor 4-nya saya sumbat atau saya tutup. Gini ya. Nomor 2-nya saya hubungkan. Maka secara default, initial position, 1 ini sudah terhubung ke 2, 2-nya terhubung ke silinder, sehingga silindernya sudah maju duluan. Saya run. Nah, ini sudah maju duluan. Ketika kita klik, maka panah selanjutnya yang menghubungkan adalah dari nomor 1 ke nomor 4. 1 nomor 4 karena tidak ada aktuasinya gitu ya. Dan posisi silinder sekarang dihubungkan dengan panah pembuangan ke nomor 3, maka di sini silindernya mundur. Kita akan mendapatkan konfigurasi normally open di sini ya, normally open jika kita menggunakan port 2, normally close jika kita menggunakan port 4. Nah, seperti ini. Loh, Pak, berarti bisa gini, Pak? Ya, bisa. Maksud saya adalah jika saya mengcopy 2 buah silinder yang maju mundurnya bergantian, 2 buah single acting, ini ya. Ini saya buka dulu. Ya, seperti ini. Maka si silinder 1 dan silinder 2 saya ini berkebalikan. Oke. Jadi maju mundur bersamaan, yang satunya maju, satunya mundur, satunya mundur, satunya maju. Bisa seperti ini. Oke. Gitu ya, teman-teman ya. Ini cukup mudah. Oke, selanjutnya selain Mas Iqbal Faisal, tolong yang lainnya menjawab. Saya punya pertanyaan lagi. Bagaimana cara menggerakkan jika saya menggunakan double acting cylinder menggunakan valve 3/2? Di sini saya punya 3/2 ini ceritanya ya, 3/2 yang outputnya hanya 1 port. Sementara untuk mendrive double acting cylinder diperlukan 2 buah port. Oke, bagaimanakah caranya?
Silakan menjawab selain Mas Iqbal Faisal. Salah satu katup acting silindernya ditutup, Pak. Salah satu portnya silinder ditutup. Mas Iya, Pak. Bagas ya. Iya, Pak. Yang ditutup yang kiri atau yang kanan, Mas? Yang kiri, Pak. Yang kiri saya terminate ya. Oke. Yang kanan gini. Iya, Pak. Oke. Kemudian saya beri manual spring misalkan seperti ini. Saya run. Ya. Posisi awal, sebentar ini saya geser dulu nih. Oke. Kita fokus ke rangkaian ini. Oke. Posisi awal normally close ya, tidak ada jalur ke nomor 2. Oke. Ketika saya klik maka jalurnya ada namun mengisi ruang rod sehingga silindernya mundur. Tidak ada gerakan maju sama sekali di sini. Kalau saya lepas juga tidak ada gerakan majunya, tidak ngapa-ngapain. Ini double acting silinder, silinder kerja ganda. Simpel saja, kalau ingin gerakan maju berarti port sebelah kiri harus diisi, sebelah kanan harus kosong. Kalau ingin mundur, ruang sebelah kanan terisi, ruang sebelah kiri kosong. Seperti itu. Ada cara lagi? Silakan berpendapat. Jadi ini saya cancel dulu jawabannya Mas Bagas ya. Bisa untuk misalkan untuk dari posisi awalnya untuk ruang rodnya terdorong itu untuk yang terhubung ke AS-nya tadi terhubung ke pin 1 benar sih itu, terus untuk yang port yang di piston itu terhubung ke 2 Terhubung kedua. Sebentar. Gimana? yang Port port kiri silinder kemana? ke 2, terus yang port yang di rodnya itu Pak disumbat. Nah ini tadi jawabannya Mas Bagas juga gitu. Oh ini kebalikannya. Gini. Gini ya. Penyumbatnya. Yes, kalau apa pakai ini. Oke, kita run. Klik. Oke, dia maju. Kemudian dilepas tidak bisa mundur. Ya, tidak bisa mundur. Karena syarat untuk mundur Anda harus memasukkan tekanan udara di sisi rod agar bisa mendorong dan udara di sisi pistonnya bisa keluar. Ini jalurnya sudah disediakan, sudah siap keluar, tapi tidak ada yang mendorong ke kiri. Permisi alat Pak. Mana? Kalau misalkan dari apa itu pin 3-nya masuk ke port dari rodnya apakah bisa Pak? Oke, kita coba saja. Nomor 3-nya tidak jadi saya sumbat. Kemudian masuk ke 3-nya masuk ke rodnya. port yang rod. Iya, ruang rod. Oke. Dan pin 2-nya masuk ke ruang piston Pak. Oke, seperti ini ya. Diklik, maju. Wah, udaranya bertekanan semua nih. Oke, kemudian dilepas, tetap maju. Diklik, maju, dilepas, maju. Oke, saya hentikan simulasinya, saya klik lagi, saya start lagi. Klik, maju Mas. Ya, saya lepas, tetap maju. Tapi ada efek mundur dikit tadi ya. Nggak bisa mundur nih. Gitu ya. Anda harus pakai dua valve boleh nggak Pak? Ya, pendapat dari Mas Andri menggunakan 2 valve. Iya Valve Pak. apa itu? 3/2 juga Pak. 3/2-nya berjumlah 2. Ya Pak. Terus kemudian nomor 2-nya kemana? Ke yang ruang rodnya Pak. Ini, gini. Gini ya. Ya, kita coba. Maaf, nomor 3-nya belum saya terminate.
Oke, run. Oke, start, maju. Sebentar ya, sebentar. Oke, kita lanjutkan. Saya stop, kemudian saya run lagi. Klik, maju, klik. Oke, mundur. Klik, maju, klik, mundur. Ya. Satu kali klik, kita mengalirkan sesaat dari nomor 1 ke nomor 2 mengisi ruang piston, kemudian ruang rodnya dibuang dari nomor 2 ke nomor 3. Dalam pneumatik harus ada jalur masuk dan jalur keluar, teman-teman ya. Masuknya ada, kemudian keluarnya juga ada. Dalam konfigurasi ini masuknya adalah dari valve pertama, keluarnya dari valve kedua. Sebaliknya, pada saat mundur, masuknya dari valve kedua yang akan mengisi ruang rod, dan ruang piston yang saat ini terisi akan dibuang dari nomor 2 ke nomor 3. Oke, dia akan mundur. Ya. Oke. Seperti ini. Jawabannya seperti ini, gitu ya. Memang kalau mematok pertanyaan dia tadi kan pertanyaannya saya kira hanya boleh menggunakan satu buah valve, oke lah, gitu ya. Kalau mau mentoleransi atau menyalahkan pertanyaan ya bolehlah, karena sama-sama tidak memperjelas apakah harus menggunakan satu buah katup, gitu ya. Tapi juga tidak salah kalau kita memilih opsi untuk memperbanyak atau mengcopy menggunakan satu buah valve lagi, ya, seperti jawaban yang diberikan oleh Mas Andri, gitu ya. Oke, jawabannya gini ya teman-teman ya. Jadi Anda bisa menggerakkan double acting cylinder dengan 2 buah 3/2, ya, atau menggunakan 1 buah 5/2, gitu ya. Satu keuntungan memang kalau kita menggunakan 5/2, berarti kita bisa menggerakkan double acting cylinder ataupun menggerakkan single acting cylinder dengan satu portnya kita tutup atau kita terminate. Namun biasanya harga double acting cylinder itu selisih lebih mahal daripada yang single acting, ya tergantung brandnya sih sebenarnya, gitu ya. Seperti itu ya. Kalau Anda menggunakan 3/2, Anda perlu 2 buah untuk menggerakkan double acting. Jadi kalau Anda punya 3/2, Anda bisa menggerakkan single acting, tapi tidak bisa menggerakkan double acting kalau jumlahnya cuma 1. Ya, kalau sama-sama jumlahnya 1, berarti yang lebih mempunyai fungsi lebih banyak, gitu ya, menggunakan yang 5/2, teman-teman ya. Oke, begitu ya. Dari sini ada pertanyaan? Belum saya lanjutkan. Saya izin bertanya, Pak. Iya. Apakah itu Pak, yang exhaust pada 3/2 maupun 5/2 itu apakah bisa diisi oleh angin Pak sebagai jalur? Maksudnya dimanfaatkan untuk ke bagian berikutnya? Iya Pak, seperti itu. Apakah bisa Pak? Apakah boleh Pak? Ya boleh sih Mas, boleh sih, gitu ya. Tapi gini, secara ada 2 asumsi ya. Asumsi keilmuan kalau secara desain seperti ini boleh digunakan. Ya. Asumsi keduanya nyatanya di peralatan sebenarnya nomor 3 ini nyatanya tidak ada dia. Nyatanya dia sudah dipabrikasi di dalamnya, sudah disumbat di dalamnya valve tersebut. Jadi kalau kita mengira bahwa nomor 3 ini kalau secara simbol ini adalah sebuah port yang sama bentuknya dengan nomor 1 dan nomor 2,
itu tidak semuanya pabrikasi itu mempunyai bentuk port 3 yang dikeluarkan seperti port 1 dan nomor 2, port 1 dan nomor 2 gitu Mas ya. Tapi secara flow, secara aliran, secara fungsi nomor 3 bisa digunakan untuk menggerakkan bagian lain. Mau masuk ke valve yang lain, mau masuk ke silinder boleh. Gitu. Jadi ada asumsi secara teori mungkin menurut saya gitu ya, dan ada asumsi secara praktek. Realnya alatnya itu nomor 3 itu nggak ada portnya Mas. Dia langsung disumbat di dalamnya. Jarang sekali nomor 3 itu, bukan jarang sekali ya, tergantung ini, tergantung aplikasinya. Ada juga nomor 3 itu bisa kita modifikasi, bisa kita manfaatkan, dikasih nepel, kemudian terhubung ke bagian lain, bisa. Begitu Mas Iqbal Faisal ya. Baik Pak, siap. Terima kasih. Ya, jawabannya boleh ya, jawabannya boleh, tapi disesuaikan dengan bentuk di realnya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut dulu. Kalau tidak ada, maka pertanyaan selanjutnya mau dilanjutkan atau enggak? Permisi Pak, mau nanya Pak. Tanya dulu ya, silakan Oh, Mas Rafli. tadi kalau apa itu Pak, yang menggunakan satu katup itu kalau misalkan apa itu kayak tadi yang saya coba itu berarti nggak bisa ya Pak, atau perlu tekanan lagi ya Pak? Kalau misalkan yang jawaban saya tadi itu. Perlu jalur buang Mas, perlu jalur untuk reverse actuation ya, reverse actuation. Jadi harus selalu dipikirkan satu masuk satu keluar. Tadi kan jawabannya adalah menggunakan 3/2 yang nomor 2-nya dihubungkan ke sini, satunya disumbat ya, gitu Mas ya? Enggak Pak, Gini, satunya itu apa itu? Yang 3-nya itu masuk ke port-portnya itu Pak. Jadi dari hasil apa itu tekanan yang ada di ruang Oke, pistonnya itu nggak tak bisa ulangi mendorong ya lagi. Pak. Seperti ini. Ya, itu yang hasil apa itu udara yang di port pistonnya berarti nggak bisa dorong ya Pak ke rodnya itu Pak. Kalau keadaan seperti ini berarti kan satu terjebak di ruangan kanan, tapi tidak di outputan ketiga loh ya. Terjebak saja di ruangan kanan. Nomor 3 hanya mengalirkan udara dari nomor 2 ke nomor 3 sesuai dengan panahnya, Mas. Jadi ini seperti ada ruangan kosong, kemudian ada selang yang mengaktifkan jalurnya dari nomor 2 ke nomor 3. Gitu. Kalau seperti ini, udaranya hanya terjebak di ruang sebelah kanan. Jangan dikira nomor 1 kemudian dioutputkan ke nomor 3. Ini tidak mengisi rodnya nih, ya. Kalau ingin ini dipasang aja Mas ya, pressure. Kita kan punya ini instrumen di sini ya. Pressure misalkan, pressure dia manometer maksud saya ya. Ada measuring instrument and sensor di sini kan kita punya alat ukur ini ya. Ya dipasang aja sepanjang jalur ini apakah ada tekanannya gitu ya. Seperti ini. Berhimpit Mas, bentar. Nah, ini tidak ada tekanannya Mas Rafli ya. Tidak ada. Tapi kalau manometernya kita pasang di sini sudah pasti ada tekanannya di sini. Nah, ini kan tekanan kompresor ini. Begitu. Kita pasang saja test point pengukuran pressure. Gini. Pada saat klik, nah, pada saat diklik kompresor akan dihubungkan dari nomor 1 ke nomor 2, kemudian mengisi ya, mengisi ruang piston gitu ya, ruang piston. Kemudian di sini bentar. Udara yang tadinya mengisi ruang rod ya, itu dibuang ke ini konflik di sini. Dia mengisi sepanjang selang dan mengisi ruang kosong sebelah kiri juga. Begitu. Ya. Awalnya memang gini, dia sudah terisi nih, ya, anggapannya sudah terisi. Anggapannya sudah terisi karena gini. Perlu diketahui juga di suatu silinder baik itu single acting atau double acting, dia itu punya lubang kecil di bodinya. Ya. Di bodinya punya lubang kecil.
Jadi kalau misalkan satu ini double acting cylinder ya, satunya kita sumbat gitu ya, kita sumbat, kemudian kita beri tekanan dari sebelah piston, sebelah kiri, maka itu ada yang keluar tapi sedikit sekali, sempit sekali gitu ya. Sempit sekali. Artinya keadaan awal seperti ini sudah pasti ada tekanan di ruang kosong meskipun kita tidak pernah mengisinya secara tekanan dari kompresor. Begitu. Ini tadi kan yang jadi pertanyaan loh. Pada saat seperti ini kalau dianggap kosong, kemudian kita isi, kok tiba-tiba di jalur pembuangannya, di jalur rodnya, itu kok ada tekanan gitu ya. Berarti kan asumsinya pada saat initial position ini tadi Mas, ini sudah bertekanan nih. Ini sudah ada tekanannya. Ya, sudah ada tekanannya gitu. Baik, Pak, jadi untuk mengembalikannya itu tekanannya harus lebih besar dari tekanan yang sudah ada di ruang port rodnya itu ya, Pak. Harus lebih besar dan harus tekanan lebih besar dan ruang yang sudah kosong itu harus dibuang, Mas. Percuma juga kalau misalkan yang pistonnya lagi terisi 6 bar, kemudian kita memberikan lebih dari 6 bar di sisi rod. Kalau pistonnya tidak mempunyai jalur buang, ya dia nggak akan bisa mundur juga. Begitu. Ini bukan masalah besar-besaran tekanan, tapi tekanannya mungkin kecil nggak apa-apa, tapi ada jalur buangnya. Harus ada jalur buangnya. Begitu. Pak, bisa dipahami, Pak. Gitu ya. Gini Mas, di pneumatik ini akan menjadi case yang sangat kompleks sekali. Jadi maksud saya adalah nyoba sendiri di rumah, tampilkan case-case yang mungkin saya juga belum tahu, gitu ya. Lakukan dengan memasang pengukuran baik itu manometer atau flow untuk pemahaman-pemahaman yang Anda ingin ketahui. Ini Pak buktinya Pak. Misalkan saya tadi menyebutkan ini tadi ya, bahwa ruang kosong di sebuah silinder itu anggapannya jangan kosong, tapi awalnya sudah ada tekanan, gitu ya. Sudah ada tekanan. Jadi kalau misalkan kita isi, loh kok tiba-tiba sudah ada tekanan, gitu ya. Padahal kita belum pernah mengisi sisi rodnya. Nah, pemahaman-pemahaman seperti ini harus dibuktikan, ya. Harus dibuktikan. Maksud saya adalah baik percobaan sendiri, mengotak-atik sendiri. Misalkan Anda memasukkan udara dari nomor 3, nomor 2-nya muncul enggak? Memasukkan dari nomor 2, satunya muncul enggak? Gitu. Mengotak-atik sendiri lah Mas intinya, gitu ya. Dulu saya pada saat mau memahami pneumatik itu juga seperti itu loh. Rangkaian saya ini secara logika sudah benar, tapi kok nggak bisa maju atau nggak bisa mundur atau kok konflik di tengah-tengah begitu ya. Nah, itu harus dilengkapi dengan percobaan-percobaan secara simulasi 70%-nya gitu ya. Kemudian 30%-nya harus secara praktek memang gitu ya. Ada hal-hal yang tidak bisa disimulasikan di sini, Mas. Ya, ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan di sini. Seperti misalnya tadi pertanyaannya Mas Iqbal Faisal, apakah bisa nomor 3 itu dimanfaatkan? Anggapannya memang sebagai seseorang yang belum tahu, belum memegang bentuk fisik sebuah valve. Makanya saya menjawab, secara teori bisa dimanfaatkan Mas, tapi secara praktek, kalau nomor 3 itu biasanya tidak muncul portnya, sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Kalau muncul portnya, silakan dimanfaatkan, bisa untuk menggerakkan bagian lain. Nah, ini kan berarti kan asumsi bahwa bisa dibuktikan secara fluid chain-nya, saya menyebutnya 70% bisa, namun sisi-sisi dinamik lingkungan sebenarnya yang melibatkan bentuk fisik pneumatik, kemudian setting-setting lain untuk praktek sebuah pneumatik itu harus didapatkan secara real 30%-nya. Begitu ya, jawaban sementara saya ini seperti ini untuk pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu ya. Silakan Mas Rafli tadi ya membuat case lain, penasaran dengan titik yang mana diwujudkan di fluid sim-nya. Nanti akan saya jawab. Kalau masih belum bisa, saya akan ke lab merangkai rangkaian itu dan membuktikan. Ada memang case yang tidak bisa diselesaikan di fluid sim ini, namun bisa dijawab
menggunakan peralatan realnya, Mas. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Baik, Pak, terima kasih atas jawabannya, Pak. Oke, Mas ya. Terima kasih pertanyaannya ini kritis-kritis gitu ya. Saya dulu memposisikan sebagai mahasiswa mungkin saya tidak bertanya seperti itu, wis pasrah aja. Pneumatik ini yang penting ada udara masuk dari piston, kemudian ya bisa maju seperti itu saja. Saya tidak berpikir bahwa itu kalau saya apa-apakan ya, maksudnya saya apa-apakan itu saya masukkan dalam situ, saya tidak sekritis itu dulu. Baru saya menemukan case-case yang mengharuskan saya membedah sistem pada saat di industri itu under pressure sekali. Kita dituntut kerja itu harus selesai dan benar. Kalau Anda di laboratorium selesai mengerjakan tugas tapi nggak benar, kadang masih ditoleransi. Gitu kan ya? Atau tidak mengerjakan ya kadang-kadang ditoleransi. Kadang-kadang loh ya, bukan selalu. Gitu ya. Tapi kalau di industri berhadapan dengan orang lain yang dalam tanda kutip dia sudah bayar begitu ya, itu nggak bisa Mas. Kita disiplin ilmunya berarti orang itu sudah mempercayakan kita bahwa kita mampu untuk menyelesaikan sistem tersebut. Harus selesai tepat waktu atau bukan tepat waktu, harus sebelumnya selesai, harus lebih awal selesainya, kemudian harus jalan. Tidak ada kata-kata tidak jalan, harus jalan. Ya, tidak ada permasalahan benda mati, ini kita sebut benda mati ya, yang tidak bisa diselesaikan. Harus bisa. Nah, pressure-nya di situ. Jadi sampai dengan misalkan tidak bisa, kita itu sudah was-was lewat jam 11, kemudian lanjut lagi jam 1 masih belum bisa, jam 2 masih belum bisa, subuh masih belum bisa, seperti itu ya. Itu tekanan seperti kita yaitu di pressing lah ya. Pressing level berapa ya? Level 5 lah kalau nggak level 6 gitu ya. Satu sisi itu bertaruh kepercayaan, satu sisi kondisi tubuh kita sudah capek gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, sangat tinggi sekali pressure-nya kalau kita jadi engineer bawah ya, saya sebut engineer bawah di industri. Harus bisa Mas ya, harus bisa. Oke. Nah, suasana yang seperti itu yang mungkin kurang bisa dihadirkan di praktek laboratorium ya. Gitu. Tapi nanti pasti Anda akan merasakannya kalau sudah terjun di industri gitu ya. Oke, saya akan melanjutkan. Iya, saya akan bertanya ini mau dilanjutkan atau enggak? Karena kalau dilanjutkan cukup banyak. Mungkin akan mepet dengan waktu kuliah Anda. 15.20 ya, Mas Iqbal ya? Iya Pak, cuman ini di etol absen robotikanya sudah dibuka Pak. Oh, sudah dibuka. Jadi gimana? Mau dilanjut atau enggak? Kalau enggak dilanjut ya enggak apa-apa, enggak masalah. Saya akan menyampaikan materi, jadi tambahan saya itu tentang one way flow, kemudian throttle valve, kemudian quick exhaust. 3 materi itu. Tapi memerlukan waktu ya minimal 1 jam. Kalau mau disampaikan sekarang ya langsung lanjut, kalau tidak ya enggak apa-apa. Kita masih punya waktu Jumat ya. Jumat atau diatur lagi lah bisa begitu ya. Iya Pak, mungkin bisa dilanjut besok hari Pak. Oh begitu ya, oke. Oke, kalau gitu ini saya simpan ya, saya simpan, kemudian saya share. Permisi Pak, untuk besok apakah pagi hari atau tetap siang hari Pak, atau bagaimana?